Kita lanjutkan dengan persiapan sampel untuk analisa TEM ya, yang akan saya review secara singkat saja ya. Jadi ini umumnya sampel yang dipersiapkan itu memiliki diameter sekitar 3 mm dan ketebalan itu kurang dari 80 mikrometer ya. Jadi ini sangat kecil ya. Dan ini untuk sampel preparationnya itu sangat tricky dan time consuming ya jika dibandingkan dengan persiapan untuk menganalisis dengan SEM. Dan ini ada beberapa prosedur untuk menyiapkan sampel jika sampelnya itu metal ya, metallic sample, terus ada non metallic, dan ada juga yang berbentuk powder ya. Jadi secara umum itu ya pengecilan ukuran ya. Jadi di sini bagaimana menghasilkan suatu sampel yang diameternya sekitar 3 mm dan juga ketebalannya kurang dari 1 mm. Jadi di sini mungkin ada grinding, ada polishing gitu ya, dan seterusnya ya. Dan ini untuk yang non metallic gitu ya, ini juga sama gitu ya. Jadi bahkan perlu adanya jika diperlukan ada ion beam mill gitu ya untuk perforation, dan beberapa sampel juga memerlukan coating gitu ya untuk mencegah adanya efek adanya terjadinya muatan gitu ya pada permukaan. Dan kalau untuk powder gitu ya, kita biasanya mencampurkan powder itu dalam chloroform atau dengan methanol grade reagent, grade yang analis ya, yang PA, untuk mendapatkan suspensi ya. Dan suspensi tersebut kita pipet gitu, kita teteskan pada biasanya suatu grade ya. Ini biasanya kita gunakan copper grade biasanya dengan carbon film coating. Dan pelarut tersebut ya, kloroform maupun metanol itu akan menguap ya, sehingga akan meninggalkan powder itu, bubuk tersebut terdispersi pada grid CU yang tadi ya, dan kita biarkan untuk mengering dan kita bisa mengamati ya. Sedangkan kalau untuk sampel hidup ya, untuk sampel biologis gitu ya, ini perlu adanya perlakuan khusus gitu ya sebelum kita bisa menganalisisnya dengan TEM. Dan ini ada beberapa teknik analisis ya yang lain ya. Jadi kalau misalkan TEM itu memang kelebihannya itu kemampuannya dalam untuk memperoleh struktur informasi struktur ya, berupa diffraksi dan juga image gitu ya pada suatu area pada suatu saat tertentu gitu ya, pada menggunakan volume yang sangat kecil ya, atau sampel yang sangat kecil. Dan ini ada beberapa analisis teknik yang lain ya, seperti IDS. IDS ini biasanya bisa dikapal dengan SEM maupun TEM untuk compositional analysis ya. Jadi contohnya bisa menganalisis secara atomik gitu ya, mengandung apa saja sampel tersebut, apakah karbon, nitrogen, oksigen, dan seterusnya ya, secara kasar ya, IDS itu. Lalu electron diffraction untuk analisis kristallografik gitu ya, dan ada juga dark field imaging untuk mendapatkan enhanced contrast dengan kristallografi. Ada yang disebut dengan high resolution TEM, ya, HRTEM. Ini resolusinya sampai ukuran atomik. Dan scanning TEM, ya, STEM, untuk meningkatkan resolusi atau kontrasan. Dan yang lain-lain ini ada IELS gitu ya, ada tomografi dan seterusnya ya. Dan untuk energy dispersive spectroscopy ini untuk compositional analysis ya. Pada TEM dapat dilakukan pada sampel yang sangat kecil pada suatu area yang sangat kecil juga ya. Dan untuk SEM interaksi volumenya itu sekitar 1 mikrometer kubik ya. Sedangkan kalau untuk TEM interaksinya sangat kecil, ordernya sampai nanometer ya. Dan ini electron diffraction gitu ya, kita bisa gunakan apakah menentukan materialnya itu amorphous, kristalin, atau polikristalin ya secara cepat ya. Dan ini membedakan dengan XRD. Kalau XRD itu untuk bulk analysis ya. Jadi kalau ini untuk sampel yang sangat kecil yang berukuran sampai ke nano, itu bisa kita tentukan ya. Itu struktur kristalinnya, apakah amorphous, kristalin, atau polikristal. Untuk
untuk kesimpulan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa TEM itu suatu analisis teknik yang sangat advance ya, yang sangat advance dan juga bisa digunakan untuk berbagai tipe analisis ya. Dan biasanya kita bisa dapatkan informasi tersebut dari ukuran yang sangat kecil ya, sampai ke skalanya itu nanoscale ya. Namun kelemahannya yaitu sampel preparation-nya sangat time consuming gitu ya, dan juga memerlukan persiapan sehingga kita bisa dapatkan sampel yang diameternya sekitar 3 mm dan ketebalannya sekitar 80 sampai 100 mikrometer. Dan diasumsikan gitu ya, ini mewakili sampel yang kita punya ya. Jadi itu mungkin sedikit kelemahan ya, bagaimana kita memilih sebagian kecil dari sampel, tapi itu bisa mewakili karakteristik keseluruhan dari sampel yang ingin kita pelajari. Future improvements itu contohnya untuk terkait dengan hardware-nya gitu ya, untuk memberikan resolusi yang lebih baik lagi ya. Dan ini plus minus dari analisa menggunakan TEM dan SEM gitu ya. Jadi kalau TEM itu kelebihannya ya resolusinya superior 0,1 sampai 0,2 nanometer, lebih besar dari SEM ya, yang cuma 1 sampai 3 nanometer. Dan ini contohnya kita bisa mengamati sampai contohnya mengamati diameter dari suatu karbon nanotubes ya. Dan kita bisa lihat apakah dalam diameter tersebut kita bisa melihat apakah ada unsur-unsur yang lain. Sedangkan kalau untuk SEM itu terbatas ya. Sedangkan untuk kelebihan kedua yaitu mampu mendapatkan informasi komposisi dan kristalografi dari bahan uji dengan resolusi yang cukup tinggi ya, yang tinggi. Dan memungkinkan untuk mendapatkan berbagai signal dari satu lokasi yang sama. Dan kelemahannya ya hanya meneliti area yang sangat kecil ya dari sampel, apakah ini cukup representatif ya, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Terus perlakuan awal dari sampel sangat rumit ya, sehingga sampai bisa mendapatkan gambar yang cukup baik. Elektron itu dapat merusak atau meninggalkan jejak pada sampel yang diuji.